namanya apa? Perkara syubhat. Perkara syubhat. Oke. Ada bawa hadis arba'in, kita baca ininya. Kita baca hadisnya. Ada? Tahu tak? Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang bukan membahas, akan menjawab pertanyaan dari saudara kita. Saudara-saudari. Apa itu syubhat? Nah, di sini udah jelasin sebenarnya. Tapi kita akan bahas saja. Dan ini kita bahas saja hadisnya dia langsung. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah SAW berkata nih, innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Ini udah jelas, yang halal itu udah jelas, udah jelas, bisa dipahami itu yang halal itu yang seperti apa. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya itu di pertengahannya itu ada umurun mustabihatun, ada perkara-perkara yang syubhat. Apa itu syubhat? La ya'lamuhunna katsirun minan nas, dan orang-orang itu tidak banyak mengetahui tentang perkara syubhat itu. Jadi ya wajar sih banyak orang yang kurang paham gitu tentang itu yang syubhat itu apa gitu kan. Famanittaqa syubuhati, dan barang siapa yang bertakwa atau menjauhi atau takut terhadap yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia sungguh ia telah di sini membersihkan atau menjaga agamanya dan kehormatannya. Jadi kalau dia udah menjauhi yang syubhat, sesungguhnya dia sudah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya, gitu ya. Terus di sini waman waqa'a fi syubhati, dan barang siapa yang terjatuh kepada yang syubhat, fi syubhati, terus waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh kepada yang diharamkan, gitu ya. Nah, di sini ada pengibaratan, permisalan. Karro'i yar'a, seperti seorang penggembala yang mengembalakan gembalaannya haulal hima, di sekeliling apa? Di haula itu haula apa haula? Di sekitar ya, sekitar tanah haulal hima. Itu yang kita contoh ya. Ini ladang boleh, yang boleh dipakai. Yang ini haram, maksudnya haram itu punya orang gitu, enggak ada yang ada yang mempunyai, sedangkan ini mah bebas siapa aja. Kemudian si fulan bawa gembalaannya ke sini. Nah, di antara perbatasan ini tuh ada batas nih, ini haram, ini boleh, ini haram. Nah, maka kalau dia mengembalakannya benar-benar terlalu dekat ke sini, maka dia lambat laun si gembalaannya akan memakan rumput yang di sini juga gitu kan. Kan hewan mah nggak tahu ini ya, nggak tahu mana yang boleh mana yang enggak ya. Yang penting yang hijau, yang bagus, yang enak itu dicapluk gitu kan, dicapluk. Kayak ikan laut dicapluk, nah gitu. Jadi ya nggak milih-milih kalau kambing, kalau ke hewan gembalaan. Nah maka perbuatan tersebut mengembalakan di tempat-tempat yang rentan antara halal dan haram itu disebutnya syubhat. Gitu kan. Jadi hal boleh, tapi lambat laun akan terkena kepada yang haram. Nah itu yang disebut dengan syubhat, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari yang syubhat, maka dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Contoh lain yang syubhat, misalkan si Adis nih lagi jalan-jalan, kemudian nemu uang. Nah itu kan gak jelas ya, itu punya siapa atau gimana gitu kan. Nah maka itu syubhat. Maka lebih baik kalau jumlahnya 2.000, 1.000 udah tinggalin aja dah, itu lebih aman. Tapi kalau jumlahnya misalkan ternyata 1 karung, sekarang kemana itu jalan penuh jalan. Nah, maka itu ambil, bukan dikuasai, bukan, tapi diumumkan siapa yang kehilangan atau diserahkan kepada penguasa, misalkan ke RT, ke RW, ya, atau ke orang yang sekiranya dia dapat dipercaya gitu. Jangan ke sembarang orang, nanti dia nggak ngaku. Itu syubhat, karena syubhat. Gak jelas gitu, gak jelas punya siapa. Kamu bisa aja berpikir, oh jangan ini ada yang ngasih hadiah ke saya. Tapi kan gak ada bukti. Ya, dan semuanya gitu ya, dan masih banyak perkara-perkara syubhat lain.
kampung biasanya kalau ada uang 10.000 atau itu dilewatin dulu kan? Ya dulu. Iya tadi dilewatin dulu dan atau dicukup sama genteng. Nggak bisa sama aja tetap aja apa tetap aja tuh syubhat nggak tahu punya siapa gitu kan nggak jelas. Ustaz, tulisan yang ada yang punya terus kita ambil boleh nggak Ustaz? Contohnya apa? Kayak tadi uang Ustaz. Ya itu ya sama aja. Sama aja. Nggak ada gini pada dasarnya kalau uang misalnya 10.000 itu jarang banget orang buang uang, bener gak? Jarang banget, paling jatuh. Kalau jatuh berarti pada dasarnya yang punya itu masih butuh, bener gak? Pada dasarnya masih butuh, maka nggak boleh kita ambil karena bisa jadi orang itu lagi nyari-nyari, kan? Bahkan kalau ada barang temuan, misalnya kamu nemu jam tangan bagus, itu selama setahun jangan dulu dikuasai sama siapapun, setahun. Kalau sudah setahun udah ditanya ke sini gak ada yang punya nih, gak ngaku semua, udah gak ngaku, udah diiklanin ke YouTube, Facebook semuanya, diiklanin gak ada yang ngaku ternyata. Maka udah kalau sudah setahun maka boleh dikuasai. Apa ya tadi Ustaz? Iya. Dan iya itu baru. Ustaz, Dan kalau nggak salah ada pembagian apa gitu ya. kalau disodakahi ke masjid Ustaz gimana Ustaz? Dapat uang 10.000. Nah itu lebih bagus masukin lagi ke infak. Tapi kalau ada yang nyari kamu ganti. Ya. Misalnya kamu nemu uang nih, nemu uang di jalan 10.000, bingung kemana ini, udah cari kesini katanya gak ada yang ngaku. Udah masukin aja ke kotak infak. Seret. Baru aja masuk ada yang nanya, kali kamu lihat uang saya gak? Kamu bilang saya barusan masukin ke sini. Ganti ya ganti, udah kamu ganti. Kalau ngambil lagi di kotak infak Ustaz. Oh masa sih? Kotak infaknya bongkar dulu gitu. Dari kiranya mau. Gaya. Urusan bapaknya. Jadi perkara syubhat itu adalah samar-samar. Dia itu antara halal dan haram itu samar-samar gitu ya. Syubhat. Atau kamu di apa ya? Syubhat itu ada juga yang tingkatannya itu di amalan ibadah juga ada syubhat, perkara-perkara syubhat apa ya? Seperti apa ya? Nah, nanti aja dah. Nanti takutnya kalian kurang apa? Kurang masuk ya. Yang sederhana dulu aja. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Hah? Kamu datang tuh. Oh baru datang. Iya. Oke, ada yang tanya kan nggak? Soalnya udah nih, hadis sudah kita bacakan. Nggak ada. Pernikahan. Nikah mulu, oke. Aja. Nikah aja. Sudah ada pacar nikah. Oke, terus. Pernikahan yang berkah itu ada pahalanya yang sedikit. Pernikahan yang berkah itu Pahalanya sedikit. mahalnya sedikit. Bukan. Gini, Yang pahalanya sedikit. bukan. Wanita yang baik itu, sebaik-baik wanita itu adalah yang dia itu yang maharnya itu ringan. Sebaik-baik wanita itu yang maharnya ringan. Dan sebaik-baiknya lelaki itu adalah yang memberikan mahar yang gede. Maksudnya paham nggak? Serius, kalian tuh belum banget nikah sebenarnya. Udah kolot ya tetap. Oke, tapi gak apa-apa pengetahuan. Nanti kau Ustaz. Gedenya cepat Ustaz. Udah mau ngelamar. Kayak gini. Ya, gini. Kalau ada wanita dilamar sama laki-laki, maka sikap yang terbaik buat wanita itu adalah tidak memahalkan, tidak memberatkan masalah mahar. Itu sebaik-baik wanita. Tetapi untuk laki-lakinya sendiri, sekalipun si wanitanya misalkan meringankan masalah mahar, si laki-lakinya tetap memberikan yang terbaik gitu. Jangan kata si perempuannya, saya mah terserah aja. Mas kawinnya cuma 10.000. Gope. Bisa dan sah, gak apa-apa. Cuman sebaik-baiknya laki itu tetap memberikan yang terbaik gitu. Dan ya Ustaz ya. Si wanitanya minta rumah gede sama 10M. Nah, kalau misalnya saya kayaknya bisa gimana? Masuk dulu. Nah, kalau ada perempuan minta maharnya gede, minta sawah, minta rumah, nah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia memang inginnya, gini, kalau laki-lakinya mampu, ya berarti itu wajar kan. Kalau laki-lakinya mampu misalkan
si Fulan ini memang kaya, jadi si perempuan itu ketika minta rumah dan minta tanah itu ya gak seberapa gitu kan, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan si wanitanya itu tahu si laki-lakinya kurang mampu, biasa aja gitu kan, terus mas kawinnya semaharnya itu minta rumah, minta ini, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama nolak sebenarnya. Bener nggak, paham nggak? Sebenarnya nolak, cuman nggak enak. Maka minta yang besar-besar yang sekiranya tidak disanggupi, biar si laki-lakinya mundur gitu kan. Atau bisa juga ya dia benar-benar menginginkan itu dan nggak mau tahu si laki-lakinya harus nyari gitu. Bisa jadi dia pengen lihat perjuangan. Si laki-lakinya baru kenalan sama perempuan itu. Baru 1 jam seminggu. Pernikahan apa itu? Apaan? Ada kan nikah itu harus ada taaruf ya. Jadi proses nikah itu harus ada taaruf. Harus perkenalan dulu, bagusnya jangan tiba-tiba ketemu nikah yuk ayo. Sejam kemudian tadi. Oh iya. Sejam baru ketemu. Bisa aja, bisa, tapi kan ya bisa aja sih mungkin ketemu masa cocok. Gak apa-apa sih, terserah itu masalah mas kawin ini terserah perempuan dan si laki-laki sesanggupnya, kalau nggak sanggup ya udah. Oke, ada lagi? Ada lagi apa lagi? Nikah. Jadi kalau Jadi kalau nikah saya keluar. Kalau nikah sama kawin beda.